Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di samping saya malam hari ini adalah Zahra Zaid. Terima kasih Zahra sudah hadir malam ini. Iya kak. Kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau aku sendiri sih nggak pernah. Cuma orang tua aku. Papa, mama? Mama. Gimana kejadiannya? Jadi sih waktu itu kayaknya aku masih sekolah di SMP, kalau nggak SD gitu. Kejadiannya itu malam Jumat. Orang-orang di rumah tetangga pada ngelihat kalau di atas rumah aku itu ada bola api. Di atas, tetangga yang ngelihat. Kalau kita sendiri kayak aku, mama, papa itu nggak ngelihat. Terus pas Jumat siang ya, setelah habis sholat Jumat, itu mama diserang, dikena. Diserang gimana maksudnya? Diserang, nggak tahu deh, pokoknya langsung kayak panas-panas gitu, kejang-kejang. Panas-panas? Oke, terus? Di situ aku sama papa nggak ada, aku sekolah, papa di luar lagi kerja. Adanya saudara-saudara aku, diteleponin aku sama papa nggak diangkat-angkat, nggak bisa-bisa. Pas sampai rumah, mama udah dipegangin sana-sini kan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, itu mama udah berontak sana, berontak sini, udah kesakitan. Apa kata dokter? Kalau kata dokter, nggak ada penyakit. Dicek semua, itu bersih. Mama sehat. Berontak-berontak gitu. Pokoknya nggak ada penyakit. Terus di dalam rumah sakit itu kan ada tong sampah yang bersih itu. Itu tuh goncang. Kenceng banget. Terus kalau kata mama, ada yang nyekek mama, tangan itu segede-gede ini. Gede banget. Di rumah sakit? Itu sampai nggak bisa napas mama. Terus kata dokter, mama tinggal nunggu ajal doang. Itu ya ampun, semua keluarga pada nangis. Tapi papa heran kenapa nggak ada penyakitnya, sedangkan istri saya kayak gini. Terus akhirnya diapain? Akhirnya kayak kata papa gini, kayaknya ini lain deh. Oke. Langsung dibawa ke rumah orang pintar. Di sana diapain? Jadi gini kak, di dalam perjalanan itu, pas kita belum sampai hampir mendekati rumah orang pintar itu, mama kan badannya besar. Masa iya bisa muat ke jok bawah mobil itu, ngumpet begini. Ngumpet ke dalam. Coba bayangin, kan nggak bisa. Kayak ketakutan mau dibawa kemana gitu. Terus? Itu hampir mau mendekati rumah orang pintar itu. Begitu sampai ngeberontak. Ngamuk-ngamuk. Itu yang gotong banyak banget, nggak kuat. Abis itu diapain? Abis itu nginep lah di situ. Terus makan kayak bukan mama. Makan ayam bakar, maunya ayam bakar kampung. Itu banyak banget. Tapi sekarang kondisinya? Sekarang alhamdulillah udah baik-baik aja. Ya? Dan itu kak, pas diserang itu muka mama itu bernanah semua, bolong-bolong. Tapi akhirnya kan udah disembuhin. Karena awalnya mulus, jadi balik lagi mulus. Dan sekarang udah hilang? Udah hilang. Karena itu kan perbuatan manusia ya, dikirim. Iya benar. Mudah-mudahan sih kedepannya baik-baik aja ya kamu dan keluarga ya Zahra ya. Iya. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku berteman dengan jin untuk menyakiti orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Hana. Selamat malam, Bu Hana. Selamat malam, Mas Bayu. Apa yang mau Ibu Hana ceritakan? Saya di sini ingin menceritakan tentang sesosok wanita yang bernama Shirley. Ada apa dengan Shirley? Si Shirley ini adalah seorang kuntilanak. Dia mati dibunuh
diperkosa lalu dibunuh dan mukanya dirusak. Oke, lalu apa hubungannya dengan ibu? Jadi hubungannya dengan saya itu ada. Karena dengan sosok ini saya capek dibikin sama dia. Karena dia kan mengikuti diri saya. Ikuti diri saya dia. Lalu kalau saya tidak menuruti apa kata dia dengan cara memberi makan bunga kantil, saya akan sakit. Oke, jadi ibu penuhi itu keinginannya, Penuhi. makan bunga kantil buat dia. Iya, karena kalau saya tidak memakannya, saya akan sakit. Saya tidak akan bisa beraktivitas apapun. Jadi kekuatan dari si Shirley ini bunga kantil itu. Oke, kalau misalnya ibu penuhi, apa manfaatnya, gunanya, untungnya buat ibu apa? Ada sih manfaatnya, yaitu kalau ada orang mau berbuat jahat dengan saya, dia mengasih tahu. Pernah terbukti gitu? Pernah. Gimana kejadiannya? Ya ada misalnya orang mau misalnya mau apa sih namanya menelus saya, dia tahu, dia mau ngasih tahu, kamu harus waspada karena ada yang tidak suka dengan kamu, dia akan berbuat jahat dengan kamu. Sampai sekarang makan bunga kantil itu masih terus dilakukan? Masih. Karena kalau tidak makan saya sakit. Lalu tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa, Bu Hana? Saya tujuan ikut mata batin, saya ingin melepaskan ini semua. Saya capek diperbudak oleh makhluk seperti ini. Pertama kali dia ngikutin Ibu Hana tuh apa sih penyebabnya? Dulu pada tahun 2013, suami saya meninggal dunia. Dia sakit, nah saya mengalami yang namanya depresi. Tanpa saya sadari, saya berjalan tanpa arah dan tujuan. Tiba-tiba pukul 1 malam, saya dihampiri seorang wanita setengah baya. Dia mengundang saya ke rumah dia. Dan ternyata itu bukan rumah. Tapi itu sebuah gedung tua dan di dalamnya itu adalah kuburan. Kuburan si Shirley ini. lalu sejak hari itu dia ngikut ke Ya, Ibu? sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Tapi harus dikasih bunga kantil Iya, terus? harus dikasih bunga Oke, kantil. mudah-mudahan ritual itu bisa selesai dan mudah-mudahan sosok Shirley bisa lepas dari hidup ibu. Iya. Kami akan ajak Ibu Hana untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hana, terlahir tanggal 10 September 1982. Sosok yang memiliki karakter yang periang, dan dari mata batin saya, melihat sosok Hana seperti dijaga oleh seseorang makhluk gaib. Makhluk tersebut yang kini menjadi teman hidupnya, dan saya merasakan makhluk ini memiliki pengaruh yang buruk dalam kehidupan Hana. Saya merasakan jiwa dan pikiran Hana dikendalikan oleh sosok tersebut. Hana dihuni oleh arwah gentayangan perempuan. Menyeramkan sekali. Saya akan membantu Hana pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Perasaan saya kok nggak enak ya? Saya merasa ada sesuatu yang ganjal di sini. Ibu Hana dengan tanggal lahir 10 bulan 9 1982, betul? Betul. Kenapa, Roy? Kuntilanak. Ada di belakang Bu Hana? Capek ya rasanya.
Jadi Ibu Hana ini karena depresi waktu itu pernah datang ke gedung tua. Ternyata itu adalah kuburan. Sejak hari itu ada sosok yang namanya Shirley, ikutin terus Ibu Hana. Lalu si Shirley ini selalu dikasih makan bunga kantil, Iya. mengikuti dan menjaga Ibu Hana. Iya. Ya, tapi sekarang makanya datang ke Menembus Mata Batin untuk lepas dari dari Lepas Shirley ya, Dari Shirley ini. dan bisa hidup tenang tanpa harus makan bunga kantil Iya. lagi. Bye. Ya. Kamu tahu nggak apa yang saya lihat di sini? Jadi ketika Ibu Hana ngadep sana, yang mukanya di sini adalah muka si Shirley. Jadi Shirley itu kuntilanak, Roy. Ya jadi adep-adepan kayak gini loh. Terus dia berputar. Ini jadi ini mukanya nih. Ah, Terus dia muter balik ke situ, berputar-putar gitu. sekarang ada di situ nempel. Iya, jadi di depan belakang gitu. Jadi kalau saya berbicara di sini, saya berbicara dengan Shirley. Shirley, kalau kamu mengganggu orang, aku nggak suka. Tapi kalau kamu mau masuk ke dalam tubuh Ibu Hana, silakan. Masuk Ibu Hana. Shirley mau masuk dalam badannya Ibu Hana. Takutnya dia akan masuk. Kok jadi aneh ya tatapannya? Takut ya, Sarah? Takut, Kak. Bu Hana, Aku pinjam rambut kamu deh. Sini deh. Hold my hand. Kak, takut, Kak. It's just... Oh, It's good. merinding loh. Kamu yang ambil rambut kamu sendiri. Ini. Dan... No. Here. Duduk lagi. Roy ini bukan dia ya, Roy. Sarah. Kesalahan kita adalah kalau menatap mata dia, kita akan masuk ke dunianya. Jadi kalau mau lihat badannya aja dan kepalanya. Bu Hana. Kak. Kenapa kalian mengganggu hidup saya? Ini masuk ya. Udah Shirley, masuk ya? apakah itu kamu Shirley? Iya. Kuntilanak? Iya. Bahagia sekarang kamu Bahagia. hidup sama ibu ini. Bahagia. Saya tidak mengganggu wanita ini. Justru saya menolong wanita ini karena banyak yang jahat. Kuntilanak. Kamu tuh kuntilanak tahu? Ya, Gak ada saya apa-apa. Shirley. Kamu yang ngejagain ibu ini. Ya, Kau mau apa dari dia sebenarnya? saya ingin melindungi dia. Terus Tidak kamu dapat minta apa? Dikasih makan bunga kantil Ya. terus. Itu yang kamu senang. Iya. Saya benci dengan laki-laki. Saya nggak ada hubungan apa-apa, nggak ada urusan apa-apa sama kamu. Ya memang, tapi saya benci dengan laki-laki. Kenapa benci sama saya? Karena dia sudah membunuh saya. Dan saya. Sel dibunuh. Ya saya prihatin ya, Shirley. Tapi nggak semua laki-laki kayak gitu loh. Tapi semua jahat. Nggak semua. Karena semua nyakitin hati wanita ini. Saya dulu seorang putri. Udah baik, biarin aja. Saya putri keraton. Cantik. Harusnya saya dibunuh. Muka saya disobek-sobek oleh laki-laki itu. Kenapa kamu pengen keluarkan saya dari badan dia? Karena yang punya badan minta ingin lepas dari kamu.
Jangan keluarkan saya dari dia. Kamu berani ngeluarin saya, kamu lihat. Saya tantang kamu. Kenapa? Kamu tidak akan bisa mengeluarkan saya dari dia. Kita lihat. Oke. Shirley, kasihan yang punya badan ini. Tidak. Saya suka badan dia, saya suka. Kenapa kalian jahat? Mau misahin saya dari dia? Kami mau jagain dia, dunia kalian tuh beda. Tapi saya sayang sama dia karena dia sering disakiti oleh orang banyak. Kasihan loh dia. Saya tidak jahat. Saya ingin menjaga dia. Saya tidak jahat. Jangan jauhi saya dari dia, jangan.